Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fokuser, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan selalu bahagia. Jumpa lagi dengan saya Alvira Makfiro sebagai host pada podcast KMNU Pusat episode ke-10 kali ini. Jadi teman-teman, episode ke-10 kali ini adalah episode yang terakhir di Fokus atau podcastnya KMNU Pusat. Selama 10 kali ya, kami sudah mengundang narasumber dari berbagai latar belakang yang berbeda dan tentunya dengan pembahasan yang berbeda pula. Nah, pada episode ke-10 kali ini kita akan membahas mengenai literasi sebagai pembentuk karakter seseorang. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kondisi literasi di Indonesia itu masih sangat minim, masih sangat rendah, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Padahal, literasi memberikan banyak dampak positif kepada user atau penggunanya dalam hal pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan karakter pun bisa terbentuk melalui literasi yang kita baca sehari-hari. Nah, ini sudah hadir di hadapan saya narasumber pada episode kali ini. Beliau merupakan seorang penggiat literasi, beliau juga merupakan seorang guide atau tutor di komunitas Banawaskar Akademia. Untuk riwayat pendidikan, beliau pernah mengenyam pendidikan di beberapa pondok pesantren. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Fathul Ulum Kuagian Kediri. Beliau juga pernah mendalami kursus bahasa Inggris di Genta Diploma Pare Kediri. Kemudian beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, teman-teman, pengalamannya dalam bidang literasi dan tulis-menulis ini sangat banyak sekali. Beliau juga pernah aktif dalam G Magazine Pare, tabloid Nusa Tuban. Untuk prestasinya di beberapa tahun terakhir, beliau adalah juara terbaik satu putra cabang Musabakoh Makalah Al-Quran dalam acara MTQ Jawa Timur ke-28 tahun 2019. Wah, sangat fantastis sekali ya teman-teman. Dan jam terbangnya beliau ini sudah tinggi sekali. Oke, langsung saja kita sapa Mas Adib Amrullah atau yang biasa kita sebut sebagai Kapten Luffy. Halo Kapten Luffy, Halo, Alhamdulillah. bagaimana kabarnya Kapten? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Sebagai awalan, jadi menurut Kapten definisi literasi itu seperti apa sih Kapten? Ya. BI itu, literasi itu ada beberapa makna, tapi makna yang paling dasar adalah kemampuan membaca dan menulis. Itu kalau di KBBI. Kalau di kamus Merriam-Webster, itu ada tambahan, yaitu kemampuan membaca dan menulis, serta kemampuan untuk menganalisanya. Di analisa tadi kemudian ditarik dalam konteks sosial. Di literasi itu tidak hanya kita membaca dan menulis, tetapi bagaimana kita melihat realita yang ada. Ini ada bencana alam kah, atau ada suatu konflik, atau ada kejadian apa yang di masyarakat, itu kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Itu bedanya orang yang berliterasi dengan yang tidak. Karena kalau orang itu memiliki wawasan yang cukup luas, misal dalam kajian geografis misalnya, ada beberapa kejadian bencana alam beberapa waktu lalu misalnya di Semeru misalnya. Itu kalau orang itu memiliki literasi yang baik, dia akan melihat suatu bencana itu dalam kacamata apa yang sudah dia pelajari. Misalnya, ini kenapa kok Semeru kok tiba-tiba erupsi misalnya. Tapi kalau orang itu kurang ya atau minim, maka analisanya ini bisa kacau, atau dalam dalam kajian logika itu disebut falasia atau kesesatan. Misalnya dikait-kaitkan dengan hal goib misalnya. Ini karena kurang sesajen misalnya, atau oh ini karena ini pernah begini-begini, dan akhirnya kan menimbulkan hoax dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang deskripsi ya, jadi literasi itu kalau kita lebih padatkan lagi itu adalah
seberapa jauh kita memiliki pengetahuan atas sesuatu. Kita membaca, kita menulis, kita paham tentang suatu konteks, maka itu yang membedakan antara orang jahil ya dalam bahasa Arab dengan orang yang al-alim atau orang yang mengetahui. Nah, jadi begitu ya, Mbak Alvina ya. Oke. Oke. Wah, siap Kapten. Jadi, seberapa jauh kita memahami, kita menganalisa suatu kejadian atau suatu peristiwa begitu ya. Nah, kemudian untuk kita yang masih bersatu sebagai mahasiswa nih, katanya kan mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, kemudian bagaimana cara membangun kebiasaan untuk cinta literasi itu, Kapten? Oke. Nah, jadi bicara tentang literasi itu sebenarnya bisa berangkat dari dua aspek ya. Yang pertama aspek internal, jadi kesadaran diri, merasa bahwa dia itu bodoh ya, merasa dia itu kurang, akhirnya dia itu secara kesadaran dirinya sendiri, itu dia membaca buku. Dia kemudian mencari literatur sendiri, itu yang disebut dengan dorongan internal. Dan yang kedua adalah dari eksternal, misal ada seorang siswa ya, kemudian masuk ke universitas tertentu, dia ketemu dengan orang-orang yang pintar di kelas ini kok mereka kok pada tahu ini gitu kan. Akhirnya dia masuk ke lingkungan yang baik sehingga dia memiliki kesadaran. Bangun dia baru bangun dan akhirnya dia mulai mengikuti alur di lingkungan tersebut. Kalau di kampus ya, misal di kampus-kampus kita itu kan ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa ya atau UKM gitu kan. Itu ada macam-macam, ada UKM alam lah atau UKM seni dan seterusnya dan kita bisa membangunnya dari mencari lingkungan yang ada atau kita masuk ke komunitas-komunitas yang ada. Karena faktanya meskipun ada dorongan internal ya, saya pikir semua dari kita itu pasti tahu lah bahwa bodoh itu gak enak. Jadi, nggak tahu itu nggak enak banget gitu loh. Misal kita nggak bisa nyetir misalnya, kita nggak bisa menyalakan kendaraan misalnya. Itu kan kalau ketika ada orang yang butuh atau sesuatu yang sangat penting ya, genting gitu ya. Kita kan jadi nggak bisa gitu kan, karena kita nggak bisa mengendarainya. Nah, ya ini Hmm. memang lebih ke kualitas dan kesadaran. Iya. Cara untuk kita membangun kesadaran ini ya, kita paling mudahnya itu mencari lingkungan yang tepat. Dari lingkungan, kita nimbrung sama orang-orang yang literasinya melek, ya sudah bagus, kita pasti akan ketularan. Itu cara yang paling mudah. Gitu. Berarti semua itu bisa dibiasakan. Seperti kata pepatah ya, Kapten. Bisa karena terbiasa. Dan kalau kita sudah sudah apa namanya? Terjun dalam dunia literasi misalnya. Terus kita menemukan kesulitan, misalkan belum bisa memahami dengan baik, belum bisa menganalisa dengan baik. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut dan bagaimana cara kita itu untuk meningkatkan kualitas begitu, Kapten, dalam hal literasi? Jadi yang namanya kesulitan itu pasti ada ya. Yang mana Ya. jalan yang kita tempuh itu pasti lah, pasti tidak mungkin. Tidak mungkin selalu lurus, selalu mulus, itu nggak mungkin. Jadi karena kita dalam posisi sebagai pembaca, ya misalnya saya sendiri, saya kan termasuk orang yang diberkahi minat baca yang lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Alhamdulillah. Sejak kecil itu memang gabut ya, suka baca. Jadi buku di belakang ini termasuk identitas saya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi juga dalam kapasitas saya sebagai seorang pembaca itu juga tidak lancar-lancar saja. Artinya saya juga sering mengalami yang namanya apa ya, stuck ya. Jadi merasa sangat bosan, merasa jenuh, merasa ini bacaan apa ini kok gak dong gitu ya, gak paham ini apa ini mas. Nah disinilah pentingnya kita itu melakukan yang namanya istirahat. Jadi kalau merasa jenuh capek itu istirahat dulu. Istirahat berhenti ngopi ya bahasanya itu mau ngopi. Saya sih main-main game gitu. Dan kalau memang kesulitannya itu memang sesuatu yang di luar kapasitas kita, ya kita mau gak mau memang harus minta tolong ya, karena kita itu makhluk sosial yang nggak semuanya bisa kita pegang sendiri, nggak semua kita bisa lewati sendirian. Dan itulah pentingnya tadi saya bilang kita harus masuk ke lingkungan yang tepat. Jadi kalau misal saya butuh sesuatu atau saya tidak paham tentang sesuatu,
Ya saya tanya sama teman saya yang dia seorang pembaca dan memahami atau menguasai materi ini. Itu kita Mhm. akhirnya kan sharing. Karena Iya, sesama pembaca, sama intelektual itu pasti sangat apa ya, sangat menyukai atau terbuka ketika iya, ada kawan bicara yang membahas ilmu pengetahuan. Jadi akhirnya terjadilah yang namanya pertukaran ilmu pengetahuan. Jadi misal saya tidak paham tentang ekonomi syariah misalnya. Apa ya ekonomi syariah? Saya kok sedikit penasaran. Perbankan syariah itu gimana? Kok kemarin ada bank disatukan menjadi BSI itu kan ya. iya. Itu saya jadi penasaran, saya mencari sendiri tapi kok merasa kurang paham ya. Saya tanya ke teman saya yang menguasai itu. Dan akhirnya terjadilah yang namanya dialog intelektual. Dia ngasih tahu saya begini-begini, kemudian saya bertanya, dan itu asiknya. Jadi relasi seperti ini itu jauh lebih efektif daripada kita hanya mengandalkan kelas. Karena kalau kita di kelas, itu kan terbatas yang namanya SKS ya. Dua SKS itu Mhm. berapa menit gitu kan, nggak tidak lama. Tetapi Lama. kalau relasi yang seperti ini, kita bisa melakukannya kapanpun, dimanapun, tanpa terbebani oleh ruangan, tanpa terbebani oleh deadline. Ya bisa di warkop lah, bisa di via telepon lah, ya bebas gitu kan. Mau tanya kapanpun nggak masalah. Nah, Iya, itulah pentingnya kita memiliki jaringan dan saya pikir komunitas literasi itu nggak terhitung. Di sekeliling iya kita itu pasti betul. banyak sekali. Dan teman-teman yang pembaca, yang literasinya tinggi, itu pasti sangat mudah dijumpai. Jadi Hmm, begitu. siap. Dan kita juga harus memiliki kawan atau relasi yang sejalan dengan visi dan misi kita. Kita pengennya apa, kita pengen mencapai apa, dan kita harus mencari teman, mencari kawan sesuai dengan tema kita pada episode kali ini, yaitu literasi yang membentuk karakter seseorang. Jika mengkorelasikan atau mengkaitkan hal ini dengan karakter seseorang yang bisa dibangun melalui literasi itu bagaimana, Kapten? Eh, jadi apa yang kita jadikan sebuah ideologi atau cara pandang kita terhadap sesuatu ya, itu kan Ya, eh, diambil dari berbagai aspek, misal dari pengalaman hidup, pola asuh, dan juga harus kita akui diantaranya dari apa yang kita baca, di apa yang kita tonton. Ya, kalau filmnya seperti ini, ya karakternya akan mengikuti. Ya nggak banyak sih, tapi pasti ada beberapa persen yang membuat pribadinya itu mengikuti hal tersebut. Termasuk apa yang kita baca. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering membaca berita hoax yang berisi ujaran kebencian, ya hati kita ini menjadi tidak tenang. Jadi serba marah ya, serba salah, semua hal itu salah. Jadi ada apapun itu dia menyalahkan semua orang. Tapi kalau misalnya yang dibaca itu sesuatu yang bersifat netral dan mengedukasi, maka pikirannya akan menjadi lebih damai, lebih adem. Jadi pembentukan karakter via literasi itu adalah dari apa yang kita baca dan harus oke. Berarti seperti itu ya teman-teman. Ternyata ada tips dan triknya kalau kita ingin membentuk karakter yang baik melalui literasi yang kita baca, harus verifikasi, harus disaring dulu, difilter dulu. Bacaan apa yang sesuai dengan umur kita, yang sesuai dengan kondisi kita sekarang. Kita mahasiswa, mahasiswa misal apa ya, di jurusan sosial ya, kita baca apa yang sesuai dengan yang kita hadapi gitu. Tapi kadang Kapten, ada mahasiswa itu yang gimana ya? Dia itu mahasiswa tapi bacaannya itu masih seperti bacaan anak-anak. Nah, itu seperti gimana Kapten? Kadang kan masih ada yang suka baca novel, padahal tuntutannya itu nggak sesuai gitu loh dengan apa yang dia baca. Untuk menghilangkan rasa ketergantungan itu seperti apa? Bagaimana Kapten? eh, nah itulah pentingnya kita itu sadar ya, mana yang kebutuhan, mana yang kesukaan, mana yang hanya sekedar apa ya menghilangkan dahaga kita dan mana Hmm, yang memang menyehatkan tubuh. Itu kita harus bedakan itu. Seringkali kita itu kan terlena dengan apa yang kita suka. iya Ya memang betul. manusia memang begitu. Kita itu nyari yang kita suka, kita nyari yang enak gitu kan. Minuman itu kita cari yang enak, ada rasa-rasanya itu kan. Makanan itu ya kita cari yang ya, mahal-mahal tapi kemasannya bagus lah, enak lah, tempatnya keren lah gitu kan. Tapi kan belum tentu sehat gitu kan. Makanya kita harus harus mengawali dari kesadaran itu. Karena seringkali kita itu teledor, kita hanya mengandalkan
atau kita memilih mana yang kita sukai, tapi belum tentu itu yang kita butuhkan. Karena hidup itu memang ya kalau bisa sih apa yang kita butuhkan itu ya sesuatu yang kita sukai juga ya. Tapi kan nggak selamanya begitu. Jadi kalau orang sakit, kebutuhannya kan sehat ya, ya harus minum obat. Ya, pahit pahit atau gimana ya dia harus harus maksa diri untuk minum obat. Itu kalau mau sembuh. Tapi kan kalau kita hanya melulu nuruti suka ya gak bakal mau minum obat itu tadi. Dan Iya. akhirnya ya kesehatannya akan parah. Dan kita harus mulai dari sana. Makanya kalau misalnya ada teman kita yang ya novel itu bukan sesuatu yang buruk ya, tapi kita harus tahu lah bahwa ada mata kuliah yang harus kita baca, kita pelajari. Kalau semuanya novel, ya makalah kita kapan dikerjakan gitu kan. Makanya memang pertama-tama harus kita bikin skala Satu. prioritas terlebih dahulu. Kita bikin prioritas mana jam atau kapan jam saya main game, kapan jam saya ngopi, kapan jam saya main-main sama temen, kapan jam saya membaca pelajaran di sekolah, kapan saya membaca hal-hal yang saya sukai di luar pelajaran sekolah. Itu memang manusia harus menentukan itu sendiri, harus tanggung Hmm. jawab. Kali kalau 24 jam main game terus ya sekolahnya pasti akan anu ya akan Veteran. jeblok gitu kan. Mm-mm. Tetapi belajar terus, terus dia nggak pernah lihat tetangga, nggak pernah main ke warung kopi sebelah itu juga nggak bisa Nggak dibenarkan baik ya. juga ya karena dia akan menjadi pribadi yang sempit. Dia tidak tahu betapa indahnya air terjun, Dunia luar. betapa indahnya pantai. Itu kita harus main juga. Makanya Iya. kita bikin lah masing-masing dari kita itu bikin jamnya masing-masing. Kalau Hmm. kalau saya sih pernah ya mentok membaca itu nonstop 6 jam. Wah. Itu pernah saya nonstop. Tapi habis itu ya puyeng Hmm. saya. Jadi saya sudah memahami kemampuan kapasitas saya sejauh mana. Jadi saya sudah mampu menentukan jam saya sendiri. Nah, jadi Hmm. teman-teman sebaiknya itu coba kita explore ya. Kita coba otak-atik diri kita. Hmm. Sebenarnya saya itu mentok kuat baca itu berapa jam gitu loh. Kita coba dulu. Nah, seringkali kita itu menetapkan standar di awal. Saya itu kalau kalau 2 lembar itu udah gak kuat ya. Itu kan pengennya kamu gitu Iya. kan. Tapi kita Alasan. cobalah, kita coba kuat-kuatin. Ternyata mentok saya 4 jam atau mentok saya 20 menit jeda, 20 menit jeda. Atau kita mentok sekian menit, kemudian ngemil atau kemudian lanjut kembali, ya gak apa-apa. Atau misal cocoknya saya itu sambil dengerin musik, saya baca, saya bikin tugas. Atau ada orang itu kan yang dia harus di tempat yang tepat. Ya silakan dieksplor saja sendiri-sendiri. Karena tiap individu itu unik ya. Hmm. Meskipun saya kasih tips harus begini, itu kan belum tentu cocok dengan apa yang Iya. kalian kerjakan Betul. gitu kan. Makanya kita harus apa ya? Kita harus eksplor sendiri. Saya Betul. itu kuat berapa jam? Saya meleknya nonstop itu kuat berapa jam? Saya kuat fokus, kuat mikir itu seberapa lama? Itu harus kita apa ya? Harus kita pahami betul diri saya itu kuatnya segini. Nah, kalau sudah tahu, maka kita bisa menetapkan jam belajar kita, apakah habis maghrib, habis subuh, habis Nah, sebelum tidur ya misalnya. Harus ada kopi kah, harus ada tehnya kah, nah gitu atau ya. harus ya itu harus harus kita teliti sendiri. Nah, jadi Oh. begitu. Berarti kita harus mengenali diri kita dulu ya, Kapten ya, sebelum kita menetapkan standar gitu ya. Ya betul. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Kalau kita ingin menjadi seorang apa ya, bukis sejati, pecinta buku, ya kita kenali diri sendiri dulu. Terus kita cobalah latihan, latihan misal membaca berapa jam, kita kuat berapa jam. Nah itu perlu dilatih sedemikian rupa. Pokoknya dilatih latihan terus gitu ya Kapten ya. Terus membuat jadwal atau skala prioritas kita harus membaca apa dulu. Misalkan punya tugas apa dulu yang harus dikerjakan, bacaan apa dulu yang harus kita konsumsi hari ini dan esok dan seterusnya kayak gitu. Pokoknya harus explore terlebih dahulu sampai kita menemukan eh, batas maksimal kita itu di titik mana gitu. Nah, kemudian sepertinya sudah semua contohnya tadi juga sudah. Oke. Mungkin Kapten ada apa namanya kayak closing statement quotes hari ini untuk teman-teman fokuser supaya lebih bersemangat untuk berliterasi dan bijak dalam berliterasi, Kapten. Oke. Jadi
membaca ya, menulis atau dalam ruang lingkup berliterasi itu buahnya itu memang lama, buah manisnya lama karena kita menanamnya juga lama. Ada pupuknya lah, ada pengairannya. Jadi kalau kita mengutip dari bukunya Malcolm Gladwell ya Outliers, itu kenapa bangsa Asia itu lebih tinggi nilai matematikanya dibandingkan dengan negara Barat. Itu karena kita memiliki pola pertanian padi. Padi itu kan ruwet ya, ruwet sekali. Dari Iya, mulai pembibitannya lah, kemudian pengairannya lah, kemudian pupuknya lah, ada pestisida perairan. lah. Belum nanti panennya, kemudian pengolahan dari apa itu dari pari menjadi gabah, kemudian menjadi beras sebelum dimasak. Itu rumit sekali. Tapi efeknya otak orang Asia itu lebih bagus daripada otak orang Barat. Karena orang Barat itu kan 4 musim ya. 4 musim dan mereka menanam gandum ya rata-rata. Gandum itu tidak seberapa rumit. Itu ada bukunya ada di sini, ini bukunya Hmm, ini. Ada kajian iya. ilmiahnya dan apa yang membuat orang itu menjadi sangat suka membaca karena dia sudah tahu buahnya itu rasanya kayak gimana. Ada buah manisnya. Dan hal ini tidak bisa kalian mengerti jika kalian belum membaca dalam jangka waktu yang lama. Jadi ketika misalnya dalam posisi saya sekarang yang sudah membaca cukup banyak buku, itu rasanya membaca itu sudah tidak lagi apa ya kewajiban atau hal yang dipaksakan, tetapi memang sudah jadi kebutuhan saya. Karena rasanya enak enak banget gitu loh. Kebutuhan. Ketika saya Hmm, ngobrol dengan siapapun, baik orang awam bahkan sesama profesor itu ya, profesor-profesor saya nimbrung di situ, itu saya bisa iya. mengikuti mereka semua, bisa ngobrol ini itu enak banget. Kemudian ketika kita Alhamdulillah. di luar, kita diakui karena ketika kita di luar, kita tidak bisa membawa nasab ya. Ini anaknya siapa, ini Iya, rumahnya di mana. Bukan itu, tetapi kadar intelektualitas kita ini iya. Iya. yang Akal ya. diperhitungkan gitu loh. Nah, prestasi kita apa, intelektualitasnya sedalam apa. Itu yang kemudian kita rasakan buahnya dan alhamdulillah dari membaca itu saya sudah mendapatkan banyak sekali jalan ya saya bisa kemana-mana ya gratis dan Alhamdulillah. kalau dihitung secara materi sih banyak ya tetapi seberapa mahal sih materi, seberapa besar sih materi. Ada hal yang lebih besar dari hal yang bersifat material, yaitu relasi, kita ketemu dengan orang-orang baru, kita masuk di lingkungan itu. Jadi membaca itu efeknya tidak dapat kita rasakan hanya Anda khatam satu buku. Tapi Anda harus konsisten, Anda harus sabar, menulis, ya kita memahami pelan-pelan, kalau nggak paham tanya temennya, atau tanya guru, atau siapapun, harus pelan-pelan, memang harus pelan-pelan, harus sabar. Itu nanti buahnya bisa jadi Iya. terasanya 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun. Ya siapa peduli, nggak usah peduli hal itu. Tapi saya jamin, rasanya pasti benar-benar luar biasa. Dan itu yang membuat saya bisa apa ya, bisa seperti sekarang ini dengan prestasi dan pencapaian yang saya miliki. Padahal saya tidak memiliki bakat yang aneh-aneh ya. IQ saya juga tidak terlalu tinggi. Tetapi apa yang saya lakukan hanya membaca sejak dulu dan akhirnya buahnya baru saya rasakan sekarang dan itu tidak membuat saya berhenti. Justru saya merasa kurang terus. Di buku yang ada di belakang saya itu ini saya masih kurang ini masih belum seberapa. Jadi saya pengen saya harus beli lagi, saya harus membaca lebih banyak karena saya menginginkan buah yang tidak hanya dari satu pohon, tapi dari Hmm, berhektar-hektar kebun yang itu berbagai berapa macam pohon? buah. Dan itu baik ya dalam agama kita, kita diperbolehkan tamak dalam hal ibadah dan membaca buku itu ibadah. Jadi dalam hal ibadah kita harus berfastabiqul khairat. Dan saya pikir teman-teman di Wah, KMNU yang kita sudah memahami bahwa ajarannya Mbah Hasim, kemudian dari kiai-kiai kita, pasti mendorong banget kita harus menjadi mahasiswa Nahdlatul Ulama yang tidak kalah dengan mahasiswa yang ada di Stanford, ada di Cambridge, ada di Eropa, di Amerika. Kita harus bersaing dengan mereka dan kita membuktikan bahwa mereka ya. anak cucunya Mbah Hasim ini bisa setara dengan mereka bahkan lebih baik. Jadi, itu Mbak Alvina. Jadi sekali lagi saya ingatkan membaca itu tidak bisa instan ya, memang harus pelan-pelan dan Gusti Allah yang membalas karena sebaik-baik balasan itu ya dari Gusti Allah sendiri dan pasti akan rasanya itu luar biasa. Kita itu
Untuk memulai sesuatu, konsepnya harus sabar, pelan-pelan. Wah, keren sekali ya penjelasannya teman-teman Fokuser. Ini sudah lama sekali kita ngobrol sama Kapten Luffy. Podcast terakhir ini, podcast episode ke-10. Semoga apa yang Kapten Luffy sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sehingga bisa kami semua, terutama cucu-cucunya Mbah Hashim Asy'ari ini bisa mengupgrade diri menjadi yang lebih baik seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.